Selamat pagi coy, dulur semua. Sehat-sehat selalu dalam keadaan pandemi kayak gini. Oh Satria, lumba-lumba. Kita jalan. Oke. Ini setup tuh. Setup kalau bepergian atau keluyuran pakai Vespa gini. Jadi teman-teman, lulu semua coy. Salam Berkendara TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau sharing Vespa klasik itu enak gak sih dipakai harian? Jawabannya adalah balik lagi sama kalian. Kalau kalian pengen alat transportasi yang reliable banget, gak mau ribet, gak mau mogok-mogokan, kalian pilih motor baru aja mendingan. Matic baru yang bisa stop and go, yang perawatannya gampang, perawatannya bisa di bengkel. Kalau Vespa klasik terutama, minimal kalian harus bisa ya bersihin busi, benerin karbu dikit-dikit gitu coy. Nah, kalau kalian hanya perlu alat transportasi yang hanya memindahkan kalian dari titik A ke titik B alias pindah-pindah tempat, mobilitas kalian, apa ya bahasanya, mobilitas atau apa ya, ya kegiatan kalian sehari-hari lah, kalian pilih motor baru aja mendingan. Tapi kenapa gua pilih Vespa? Karena Vespa itu ada nilai historisnya, dan gua pakai Vespa ini kayak apa ya, kayak menikmati setiap meter perjalanan gitu, enak aja gitu. Jadi tidak hanya mindahin lo dari titik A ke titik B, pakai Vespa itu gimana ya, beda aja. Lu cobain deh pakai Vespa klasik. Gua pakai Vespa baru, pernah punya Vespa S 150 3-valve injection elektronik, tapi beda coy. Tuh, pakai Vespa klasik itu ada mogok-mogoknya, ada sebel-sebelnya karena susah hidup motornya, ada perasaan nostalgia karena waktu kecil diboncengin sama nyokap, sama bokap, sama om. Jadi menurut gua balik lagi ke preference pribadi ya. Kalau gua pakai Vespa karena gua punya pengalaman dari kecil dulu, makanya gua pengen punya Vespa klasik. Dan gua udah bosan sama motor-motor baru. Kadang terlalu nyaman hidup juga bikin gak nyaman gitu. Apa ya artinya? Ya kadang hidup itu perlu sedikit bumbu, perlu sedikit pedasnya, perlu sedikit keselnya, sehingga kalian dulu di setiap jengkal perjalanan kalian ke tempat kerja, ke main, kemana-mana, itu gue sangat menikmati coy gitu. Jadi Vespa itu bukan hanya sekedar alat transportasi yang bisa mindahin lu dari tempat A ke tempat B, tapi di setiap jengkalnya lu bisa nikmatin gitu. Meskipun hal itu harus lu bayar dengan Vespa tuh. Kalau Vespa gua ini ya, karena Vespa tua, ya perawatannya ekstra lah. Setiap mau dipakai pagi-pagi, kita nyalain dulu, panasin dulu, cek dulu bensinnya, cek dulu olinya, cek dulu akinya gitu. Kalau enggak lu ribet nanti di jalan gitu. Pas lu buru-buru tiba-tiba mau berangkat, Vespa lu susah hidup, mogok. Salah sendiri kan gitu. Kecuali kalian yang mau pakai Vespa untuk sekali-sekali harian doang, nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau untuk harian harus ekstra. Nah, ekstranya apa nih? Minimal
kalian tuh harus tadi bisa bersihin busi, bisa benerin karbu, bisa ganti ban. Kalau kabel gas putus gimana, kalau kabel kopling yang masih pakai kopling gimana gitu. Minimal harus tahu basic itu. Cara ganti ban deh gitu, karena ribet kan. Vespa itu dibaut gitu 4 biji dan harus dicopotin satu-satu. Kalian harus punya kunci-kunci, harus punya amplas, harus punya palu kecil buat ngetop kunci busi, macem-macem lah, sampai lap harus selalu setia. Ini gue posisi di Bandung Lautan Api Stadion. Kita berhenti dulu ya, bentar. Nah, kalau lu pakai Vespa klasik karena keren ngelihat orang, karena rasanya enak pakai Vespa klasik, karena belum pernah ngerasain, cuma ngelihat doang di YouTube, di sehari-hari itu sama sekali beda, coy. Ya emang enak, cuma harus extra effort gitu kalau punya Vespa klasik. Kalau lu ngerti mesin, lu ada trouble di jalan bisa benerin sendiri, coy. Tapi kalau kayak gua cetek banget ilmu mesinnya, lu harus punya kontak montir atau teman-teman yang kalau lu mogok di jalan lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, lu bisa panggil. Kelihatan nggak ada kereta tuh, ada kereta, coy. Tuh. Gitu, minimal punya kontak montir atau teman yang bisa lu andelin kalau mogok. Kalau tutorial bersihin busi, ganti ban tuh banyak di YouTube, bisa belajar. Cuma tetap kalian harus kenal sama motor kalian. Vespa klasik itu nggak bisa langsung sekali dipakai enak gitu. Mungkin kalian harus bertahun-tahun supaya kenal motornya, supaya tahu masalahnya di mana, supaya tahu ngebenerinnya gimana kalau mogok. Enak, coy. Nah, ini gue bisa pakai motor kayak gini kan harus diservis, harus tahu businya, mereknya apa, kodenya apa, harus punya spare busi di bagasi gitu. Dan sampai gua beli alat buat ngecas aki, coy, di rumah, coy, karena gua males engkol-engkolan gitu. Pengennya cek bur kalau di starter, ya udah harus beli berarti. Dan karena motor gua ini ada starternya, jadi kita harus ngecek aki supaya nggak ribet di jalan. Kalau berhenti sebentar matiin, repot juga kan, harus ngengkol gitu. Ya udah, starternya harus jalan supaya lebih nyaman lah untuk kalian. Sini kita belok kiri gitu, coy. Apalagi yang ngomonginnya ya, pilih Vespa klasik kalau misalkan kalian pemula kayak gue gitu, yang tahun-tahunnya rada muda, yang masalahnya lebih sedikit gitu. Tapi kalau kalian memang udah lama main Vespa, ya berarti ini video bukan buat kalian juga sih. Ini video buat yang baru-baru kayak gue aja. Kalian yang galau, bingung, pengen motor baru, mau yang klasik atau mau yang motor modern biasa aja gitu. Dan pakai motor klasik itu, gue lebih sering ditanyain orang, disapa orang gitu di jalan, nanyain motor gitu, daripada pakai motor baru mahal ratusan juta gitu. Orang gak berani nanya, coy, segan gitu nih. Orang motornya bagus tapi udah ngeliatin doang. Tapi kalau lo pakai Vespa, itu mulai dari bapak-bapak, kakek-kakek, ibu-ibu. Kemarin gue diberhentiin polisi, coy. Bukan diberhentiin sih, disamperin. Lagi, ini kuat nggak ya? Kuat, tenang. Tuh. Kemarin disamperin polisi gitu, gara-gara gue parkir pinggir jalan gitu. Dia nanyain,
Vespa apa ini mas? Jadi banyak yang punya histori dengan Vespa klasik. Entah itu pernah punya, entah itu waktu kecil pernah diboncengin sama bokapnya, atau pernah, pokoknya ada. Kayaknya setiap orang di Indonesia kebanyakan itu punya histori sama Vespa gitu. Vespa itu kan dulu motor dinas ya, motor dinas, motor kepala desa, motor pak guru, motor pegawai provinsi. Tuh Masjid Al Jabar coy. Ntar berhenti dulu ya. Tuh masjidnya. Jadi gitu, banyak memori dengan Vespa orang-orang Indonesia. Gue pakai motor mahal gitu, parkir nggak ada yang nanya. Orang cuma oke, itu motor mahal gitu. Tapi kalau lu pakai Vespa klasik, orang berani nanya gitu. Orang berani nyapa, karena mikir, gue pernah punya nih dulu yang gini juga. Jadi banyak hal yang bikin gua akhirnya memutuskan beli Vespa plastik, meskipun belum harian sih, cuma hampir harian sekarang makanya. Karena apa? Karena pengen kenal sama motor, pengen kenal sama mesin, dan ternyata kalau udah kenal tuh lebih gampang. Vespa itu teknologinya kalau yang klasik ya masih benar-benar simple, dan simple itu justru yang reliable banget. Vespa 2 tahun nggak dihidupin, kalian tinggal bersihin busi, isi bensin, ngecek oli dan lain-lain, ganti busi, bisa hidup. Coba kalau motor dengan yang penuh sistem elektroniknya, sensor ini sensor itu, 2 tahun pasti nggak hidup coy. Dan ribet untuk ngehidupinnya kembali tuh, ngehidupinnya lagi tuh susah daripada Vespa. Kalian kalau bosan sama Vespa, simpen aja dulu 5 bulan, 6 bulan, kalian pengen pakai lagi, itu Vespa bisa cepet hidup gitu. Nggak harus ribet ganti ini ganti itu, udah sesimpel itu perawatan Vespa sebenarnya kalau kita tahu. Dan gini, ada iklan Vespa zaman dulu, ketika motor lain sudah menjadi besi tua, Vespa akan tetap meraja. Asik. Emang bener, dan Vespa makin mahal sekarang. Wih, nyepret coy. Nah, Vespa juga kalau gue sih nggak pernah dipakai kebut-kebutan ya kalau Vespa, karena kalau Vespa Corsa gue ini ya tenaganya berapa horsepower ya, 6 atau 4 gitu. Jadi buat santai-santai, buat nostalgia. Tadi gua dengan Vespa klasik ini, gua menikmati setiap meter perjalanan ke tempat yang gua tuju coy, gitu. Jadi kayak gini, suara-suaranya, feelingnya, semuanya maknyos. Pokoknya maknyos, adalah maknyos. Mogok-mogoknya enak banget. Waduh. Oke, mana nih? Cus. Nah, suspensi juga nggak bisa dihajar gitu aja kalau Vespa, kalau jalanan jelek kayak tadi. Kayak gitu-gitu yang gue nggak dapet di motor-motor baru sih. Sebenarnya pertimbangan pertama itu kenapa pilih Vespa klasik pasti karena nostalgia zaman dulu. Ketika kalian punya uang bisa beli sendiri, ya akhirnya pengen pakai Vespa lagi, dan gua ngelakuin itu gitu. Ketika gua memutuskan untuk pakai motor apa ya buat harian gitu,
akhirnya karena gue udah pernah nyoba beberapa motor dari yang Matic, yang ada giginya dan macam-macam, ini yang paling apa ya, transportasinya sebagai alat transportasinya dapat, tapi memorinya juga dapat. Jadi lengkap lah kalau pakai Vespa. Dan sebenarnya nyaman banget Vespa ini. Tuh jelek jalan, uish. Oh coy. Aduh. Ntar ada razia nih. Razia masker. Razia nggak nih? Razia masker. Polisi. Enggak, banyak razia deh. Enggak, Gua ngebuy STNK coy. Lagi di apa? Biro Jasa. Lagi di pajaknya lagi diurusin. Duduk ser juga sih. Ya wes lah. Siap. Itu dulu coy ya, udah kepanjangan nih videonya. Yang pasti kalian yang mau pakai Vespa klasik buat harian, semoga video tadi bisa sedikit ada apa ya, ada gambaran gimana enaknya, gimana nggak enaknya pakai Vespa klasik untuk harian. Dan kalian yang mau mutusin untuk beli Vespa klasik, asikin aja, kalian bisa bersenang-senang dengan kendaraan kalian. Oke, tuh bajai, iya kali bajai. Udah. Siap. Kalau ada saran, komen, dan oh bang, gue pengalamannya gini nih kalau pakai Vespa, tulis aja di komentar. Mudah-mudahan bisa menambah referensi teman-teman juga yang lain dan gue juga. Terima kasih sebelumnya yang udah subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Selamat bersenang-senang dengan kendaraan kalian. Salam Berkendara TV.